Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Heri Septiakusuma selaku pengampu mata kuliah Kimia Fisika. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai review artikel yang berjudul Electrical Conductivity as a Precise Method for Salt Content Estimation in Raw and Cooked Dynamite. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Minal Fitriati dengan NIM eh, 121230145. Gila Rakel. Dibilang pakai exposure kok. Oh no. Iya. Walah. Lah terus gue pingin ini kita terus. Ya ora lah diketik-tik di biasa wae nah. Oh alah. Ih, Dibilang ya pakai Allah. exposure wae ra gelem. Lah tak pikir iso ngene iki dhewe. Oh, iki gelem. Nah, ya wis. Nah, ya. Ya, aku memikirkan. Apa saya tak pikir lagi? Nyontek sama. Enggak ngomong. Untuk memenuhi apa sih? Tugas. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Heri Septiakusuma selaku pengampu mata kuliah Kimia Fisika. Perkenalkan, saya Minal Fitriati dengan NIM 121230145. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai review artikel yang berjudul Electrical Conductivity as a Precise Method for Salt Content Estimation in Raw and Cooked Tuna Meat. Untuk memenuhi tugas final exam review artikel. Selanjutnya, bab yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada profile, ada abstract, ada introduction, material and methods, result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Untuk profilnya sendiri tuh yang berjudul Electrical Conductivity as a Precise Method for Salt Content Estimation in Raw and Cooked Tuna Meat, yang ditulis Pechard Wirensi sama Sauken Wetensen. Terus di receive 14 Agustus 2024 dan di accept 6 November 2024. Selanjutnya untuk abstraknya sendiri ini mengevaluasi penggunaan konduktivitas listrik untuk memperkirakan kadar garam pada ikan cakalang mentah dan matang juga. Terus untuk ukuran ikan cakalangnya sendiri itu 0,1 sampai 9 kilo. Dengan 9 kilogram dengan metode persiapan yang ada yang mentah, ada yang matang, kalengan dalam air garam, kalengan dalam minyak, dan kandungan air, lemak, protein, abu, eh, electrical conductivity, dan kadar garam. Terus pada tuna mentah terdapat korelasi yang sangat kuat antara electrical conductivity dan kadar garam R kuadrat sama dengan 0,8. Dengan persamaan prediksi kadar garam dapat ditentukan berdasarkan nilai electrical conductivity-nya. Terus pada tuna matang terdapat hubungan antara kadar garam juga R kuadrat sama dengan 0,89 dengan persamaan prediksi berbeda dengan tuna mentah. Terus pada tuna kalengan dalam air garam terdapat korelasi dan kadar garam sangat tinggi. R kuadrat sama dengan 0,93 dan 0,95. Juga dalam minyak terdapat korelasi sangat lemah, menunjukkan gangguan minyak terhadap pergerakan ion. Dan yang terakhir, hasil estimasi kadar garam menggunakan electrical conductivity sesuai dengan hasil titrasi otomatis. Selanjutnya, untuk introduction-nya, untuk perkenalannya itu, ikan cakalang memiliki peranan yang sangat penting dalam industri tuna global. Spesies ini dikenal sebagai salah satu yang paling signifikan secara komersial, berkat populasinya yang melimpah dan penggunaannya yang luas dalam produksi tuna kalengan. Dari Januari hingga Mei 2023, Thailand mengekspor lebih dari 170.000 ton tuna kalengan yang
mencakup lebih dari 30.000 dari total nilai ekspor semua produk perikanan. Namun, karena terbatasnya tangkapan tuna lokal, Thailand sangat bergantung pada impor tuna beku untuk ekspor tuna kalengannya. Selanjutnya, untuk tuna segar diawetkan dengan cara dibekukan dalam larutan garam pekat -18 derajat Celcius selama 12 sampai 48 jam. Kelebihannya yaitu pembekuannya cepat, menjaga kelembaban, masa simpan tahan lama, dan kualitas terjaga. Menurut pedoman Asosiasi Industri Tuna Thailand, kandungan garam berlebih dapat menurunkan nilai komersial tuna. Umumnya memiliki kandungan garam sekitar 1,5%, bentuknya tuh mentahan. Dalam proses produksi ini, tuna galengan, kandungan garam yang dinyatakan sebagai NaCl dianalisis pada beberapa tahap. Awalnya, daging tuna mentah diambil sampelnya untuk menilai kandungan garamnya. Setelah dimasak, kandungan garam dalam daging yang dimasak diukur untuk memastikan bumbu dan larutan media yang tepat digunakan. Terakhir, kandungan garam dalam daging tuna ditentukan dalam produk akhir pasca sterilisasi untuk memastikan bahwa daging tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Secara tradisional, kadar garam dalam tuna diukur melalui metode titrasi menggunakan larutan perak nitrat standar. Meskipun metode ini akurat, ia juga memakan waktu dan membutuhkan sejumlah besar bahan kimia, serta menimbulkan masalah lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, telah muncul permintaan yang meningkat untuk teknik teknik analisis yang lebih cepat, tidak merusak, efisien, dan ramah lingkungan, guna mengendalikan proses penggaraman dan memastikan kualitas daging. Selanjutnya, eh, di antara berbagai metode alternatif yang menjanjikan, inframerah dekat dan pengukuran konduktivitas listrik menjadi sorotan. Metode electrical conductivity atau konduktivitas listrik khususnya melibatkan pengukuran kemampuan larutan untuk menghantarkan listrik yang secara langsung berkaitan dengan konsentrasi ion di dalamnya. Dengan kata lain, electrical conductivity dapat mengukur konsentrasi ion dalam larutan, memberikan korelasi langsung dengan kandungan garam, di mana konsentrasi ion yang lebih tinggi dari garam terlarut akan meningkatkan konduktivitas larutan. Nah, electrical conductivity dianggap sebagai subjek studi yang menarik karena beberapa alasan utama, terutama di bidang analisis pangan. Salah satu keuntungan utama electrical conductivity adalah kesederhanaan dan aksesibilitasnya. Ukuran mudah dan biasanya lebih murah dibandingkan dengan metode lain seperti spektroskopi inframerah dekat tadi atau NIR. Selain itu, electrical conductivity umumnya lebih hemat biaya karena persyaratan keuangan untuk peralatan dan pemeliharaan biasanya lebih rendah. Keunggulan biaya ini sangat menarik bagi organisasi dengan sumber daya terbatas. Lebih jauh lagi, kemampuan untuk memperoleh hasil langsung dengan electrical conductivity membuatnya sangat menguntungkan dalam situasi yang serba cepat, seperti proses pengendalian kualitas makanan. Secara kolektif, karakteristik ini menjadikan electrical conductivity sebagai subjek yang lebih menarik dan praktis untuk penelitian dibandingkan dengan metode lain seperti spektroskopi inframerah dekat atau NIR dalam analisis makanan. Nah, konduktivitas elektrik suatu suatu zat merupakan indikator kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik yang terutama dipengaruhi oleh keberadaan ion, khususnya dalam bentuk garam. Ketika garam larut dalam air, ia terurai menjadi ion natrium dan klorida, yang pada gilirannya meningkatkan konduktivitas. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan garam, semakin tinggi pula nilai electrical conductivity-nya. Sebuah penelitian sebelumnya juga mencatat bahwa electrical conductivity cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi garam. Selanjutnya untuk material dan metode, yang pertama kan ada bahan kimia dan reagennya, ada tembaga sulfat, CuSO4, ada kalium sulfat, K2SO4, ada asam sulfat, H2SO4, ada eter minyak bumi, sama yang terakhir ada perak nitrat AgNO3. Nah, yang eter minyak bumi tadi diperoleh dari sigma
Gears, dan perak nitratnya diperoleh dari MEG. Terus untuk larutan HCl0,1N disiapkan menggunakan air deionisasi dan disimpan pada suhu ruangan untuk penggunaan selanjutnya. Terus selanjutnya ada sem metodenya tuh ada sampel tuna dan persiapannya. Nah, sampel daging tuna diambil dari Thailand dan diperoleh dari ikan cakalang di wilayah Pasifik Barat. Sampel-sampel tersebut dikategorikan berdasarkan metode persiapan dan ukuran. Untuk daging tuna mentah, 80 sampel daging mentah dikategorikan ke dalam 8 kelompok ukuran mulai dari 0,1 hingga 9 kilo. Dikumpulkan dengan 10 sampel per kelompok. Bagian tengah daging pinggang dorsal diperoleh dari tuna beku mentah. Sampel kemudian dihomogenisasi selama 1 menit pada kecepatan maksimum menggunakan blender. Untuk daging tuna yang sudah dimasak, bagian punggung atas dan bawah daging pinggang dorsal diperoleh setelah dimasak. Sampel kemudian dihomogenkan selama 1 menit pada kecepatan maksimum menggunakan blender. Untuk produk tuna kalengan dalam air garam, produk tuna kalengan dalam air garam dibuat dari tuna mentah dengan berat antara 1,41 dan 1,80 kilogram dengan setiap kaleng berisi 120 gram tuna dan 55 gram air garam dengan berat bersih total 175 gram per kaleng. Larutan air garam dibagi menjadi 7 konsentrasi media, mulai dari 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3%. Variasi konsentrasi air garam ini didasarkan pada spesifikasi yang diberikan oleh perusahaan tuna kalengan yang berpartisipasi, yang biasanya menambahkan air garam maksimum 3%. Sampel dikumpulkan 1 hari pasca sterilisasi dan dibagi menjadi 2 set. Set satu terdiri dari 56 sampel yang disiapkan dengan media sementara. Sementara set 2 mencakup 56 sampel yang disiapkan tanpa media. Untuk sampel dengan media, daging tuna dan larutan air garam digabungkan dan dihomogenkan selama 1 menit pada kecepatan maksimum menggunakan blender, dilengkapi dengan bilah baja tahan karat dalam wadah 1,5 liter. Untuk analisis selanjutnya, pada sampel tanpa media, air garam dikeringkan dari tuna kalengan selama 2 menit sebelum dihomogenkan selama 1 menit menggunakan blender yang sama. Nah, untuk produk tuna kalengan dalam minyak dibuat dari tuna mentah dengan berat antara 1,41 dan 1,8 kilogram dengan setiap kaleng berisi 117 gram tuna, 19 gram air garam, dan 39 gram minyak dengan berat bersih total 175 gram per kaleng. Sampel mengandung 6 tingkat minyak, mulai dari 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Selanjutnya, sampel dikumpulkan 1 hari setelah sterilisasi dan diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Set satu mencakup 48 sampel yang disiapkan dengan media, sementara set 2 terdiri dari 48 sampel yang disiapkan tanpa media. Dalam kasus sampel dengan media, daging tuna dicampur dengan larutan minyak dan dihomogenkan selama 1 menit. Pada kecepatan maksimum menggunakan blender yang dilengkapi dengan bilah baja tahan karat dan wadah 1,5 liter untuk analisis lebih lanjut. Untuk sampel tanpa media, minyak dikeringkan dari tuna kalengan selama 2 menit sebelum dihomogenkan selama 1 menit. Selanjutnya ada komposisi proksimal. Nah, untuk menganalisis komposisi proksimat dari daging tuna mentah dan matang digunakan metode AOAC yang disarankan oleh AOAC. Penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan sampel di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai mencapai berat konstan. Kadar abu diukur melalui pembakaran dalam tungku mufel pada suhu 550 derajat Celcius. Pengukuran protein kasar menggunakan metode Gel-Dal, di mana kandungan nitrogen dikonversi menjadi protein dengan faktor 6,25. Sementara itu, lemak kasar diekstraksi menggunakan petroleum ether dengan peralatan suklet. Suklet. Step analisis dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap sampel demi memastikan akurasi hasil. Terus untuk Komisi Eropa, pengukuran konduktivitas listrik pada daging tuna dilakukan
menggunakan EC meter metal tolate 7Go yang memiliki rentang akurasi dari 0,01 sampai 1000. Pada proses pengukuran EC pada daging tuna giling dilakukan secara langsung pada suhu ruangan, mengikuti metode yang ditetapkan oleh Getong dan Wetensen. Sebelum digunakan, alat pengukur EC dikalibrasi dengan larutan konduktivitas standar metal Toledo dalam rentang konsentrasi 1,41 sampai 111,8. Hubungan antara nilai EC dan konsentrasi konduktivitas standar dijelaskan melalui kurva kalibrasi yang menunjukkan nilai R kuadrat sama dengan 0,997. Kemudian untuk kandungan garamnya, kadar garam dalam sampel ditentukan dengan menggunakan titrator otomatis sesuai dengan metode referensi. Secara singkat, sekitar 0,5 sampai 1 gram. Daging tuna dihomogenkan dengan 40 ml air suling menggunakan homogenizer pada kecepatan 5000 rpm selama 2 menit. Setelah homogenisasi, campuran tersebut kemudian dititrasi dengan larutan perak nitrat standar. Selanjutnya, analisis statistik. Nah, pada percobaan menerapkan rancangan blok lengkap acak untuk menganalisis komposisi proksimat, kadar garam, dan resistivitas dari sampel tuna dalam 3 kondisi, eh, dalam mentah, matang, dan kalengan. Untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan di antara rata-rata berbagai perlakuan, digunakan uji rentang berganda Duncan. Selanjutnya, koefisien korelasi Pearson dihitung untuk menilai hubungan antara parameter yang berbeda menggunakan fitur koefisien korelasi Pearson dalam perangkat Luna SPSS. Nah, model regresi untuk memprediksi kadar garam berdasarkan nilai EC. Dengan koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk menilai sejauh mana akurasi model tersebut. Untuk memvalidasi model regresi eh, dilakukan secara acak memilih 100 sampel daging tuna mentah dan matang dari jalur produksi. Pengukuran electrical conductivity dilakukan pada sampel-sampel ini dan hasilnya digunakan untuk memperkirakan kadar garam melalui persamaan yang telah dikembangkan untuk membandingkan kadar garam yang diprediksi dengan kadar garam aktual yang diukur menggunakan uji T berpasangan untuk menguji presisi model tersebut. Selain itu, sebanyak 56 sampel tuna kalengan, baik yang di dalam air garam maupun minyak, dianalisis dengan metode yang sama untuk memvalidasi model pada berbagai metode persiapan. Sampel-sampel ini juga digunakan untuk membandingkan kadar garam yang diprediksi dengan kadar garam aktual, memastikan keandalan model di berbagai produk tuna yang berbeda. Untuk result dan discussion, ada penilaian komposisi proksimat dan kandungan garam dalam daging tuna mentah, electrical conductivity sebagai alat prediksi. Nah, eh, ini tuh mengkaji komposisi proksimat kadar garam dan electrical conductivity dari ikan cakalang mentah dengan berbagai ukuran yang bersumber dari wilayah Pasifik Barat. Nah, analisis ini bertujuan untuk menetapkan korelasi antara parameter ini dan mengevaluasi kelayakan penggunaan electrical conductivity sebagai alat prediksi untuk estimasi kandungan garamnya. Nah, di tabel ini sendiri tuh terdapat ukuran ya, ukuran 0,1 sampai 9 kilo, terus ada kelembabannya berapa persen, terus ada gemuk berapa persen, ada proteinnya berapa persen, untuk abunya juga berapa persen, kandungan garamnya berapa persen, sama skala ekonominya. Selanjutnya ada komposisi proksimal. Nah, komposisi proksimal daging tuna mentah yang meliputi lemak, kadar air, lemak, protein, dan abu menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada ukuran ikan tuna. Ukuran tuna Ukuran tuna menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kandungan gizi ikan ini. Nah, kadar air dalam daging tuna bervariasi antara 70,2% sampai 74,29%, di mana tuna berukuran lebih kecil, umumnya memiliki kadar air yang lebih rendah. Korelasi positif R
sama dengan 0,2 dan kadar airnya lebih rendah. Nah, ditemukan antara ukuran tuna dan kadar air. Untuk kandungan lemaknya berkisar antara 0,2% sampai 1,95%, menunjukkan penurunan yang signifikan seiring bertambahnya ukuran tuna. Nah, ukuran ikan itu adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan kandungan lemak tuna. Kandungan protein bervariasi dari 22,46% sampai 25,3% dengan fluktuasi kecil di berbagai ukuran. Korelasi positif yang lemah antara kandungan protein dan ukuran tuna. Selanjutnya, di komposisi proksimal itu ada kadar abu, mewakili komposisi mineral yang berkisar antara 1,72% sampai 2,97% dan menurun secara signifikan seiring dengan ukuran tuna yang lebih besar. Nah, pada penurunan kadar garam menunjukkan berkurangnya penyerapan garam pada ikan yang lebih besar. Kemungkinan karena rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih rendah seiring dengan bertambahnya ukuran. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar abu itu salinitas ikan yang tampaknya terkait dengan penyerapan garam ke dalam jaringan selama pengawetan beku di atas kapal. Selanjutnya ada kandungan garam dan electrical conductivity. Untuk kandungan garam dalam daging tuna mentah yang digunakan sebagai metode referensi yang berkisar antara 0,81% sampai 2,83% yang berkorelasi negatif dengan ukuran tuna. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan penyerapan garam selama pembekuan dengan air garam. Metode pengawetan metode pengawetan umum yang di atas kapal. Tuna yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan volumenya, lebih rentan terhadap difusi garam. Terus untuk nilai electrical conductivity-nya itu mengukur konsentrasi ionik yang bervariasi dari 14,46 sampai 30,25 dan menurun seiring dengan peningkatan ukuran tuna. Korelasi positif yang kuat antara electrical conductivity dan kadar garam mendukung penggunaan electrical conductivity sebagai alat prediksi untuk memperkirakan kadar garam dalam daging tuna, menyoroti bahwa konsentrasi garam yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan electrical conductivity. Electrical conductivity adalah teknik penginderaan yang banyak digunakan dalam industri makanan untuk pengendalian kualitas, memastikan bahwa kandungan garam dalam produk tetap dalam kisaran yang diinginkan. Electrical conductivity dinilai karena keandalannya, keakuratannya, frekuensi pengukuran yang tinggi, dan kemudahan pengumpulan data. Keuntungan utama electrical conductivity sebagai metode alternatif untuk pengukuran garam tidak langsung meliputi minimal atau tidak ada persiapan sampel dan penghapusan reagen yang mahal. Sementara metode referensi seperti titrasi dengan perak nitrat sangat akurat. Metode tersebut memerlukan waktu sekitar 5 menit per sampel. Sebaliknya, electrical conductivity tidak hanya mempertahankan efisiensi dengan hanya memerlukan waktu 1 menit per sampel, tetapi juga meminimalkan penggunaan bahan kimia, sehingga mendorong pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Untuk pemodelan prediktifnya, ada korelasi antara daya hantar listrik dan kadar garam pada berbagai ukuran daging ikan cakalang mentah. Terus untuk gambar duanya itu ada akurasi prediksi kandungan garam pada daging ikan cakalang mentah berdasarkan konduktivitas listrik. Terus untuk ini ada tabel kandungan garam aktual dan prediksi pada daging ikan cakalang mentah. Ada persamaan kurva kalibrasi dan nilai R kuadrat untuk memprediksi kadar garam pada daging tuna berdasarkan nilai konduktivitas listriknya. Gambar 1 menunjukkan korelasi antara electrical conductivity dan kadar garam pada ikan tuna. Model regresi linear Y sama dengan 0,112X
min 0,525 dikembangkan untuk memprediksi kadar garam dari pengukuran electrical conductivity pada daging ikan tuna mentah. Model tersebut menunjukkan koefisien determinasi yang tinggi, R kuadrat sama dengan 0,84, yang menunjukkan kemampuan prediktif yang kuat. Kandungan garam yang diprediksi menunjukkan korelasi yang kuat dengan pengukuran aktual, seperti yang dirinci dalam tabel 2 dan gambar 2 yang sebelumnya. Model prediktif menggunakan HNIR untuk mengukur kandungan garam dalam daging tuna mentah, mencapai nilai R kuadrat sebesar 0,71 untuk set kalibrasi dan 0,64 untuk set validasi, seperti yang dirangkum dalam tabel 7. Yang persamaan kurva kalibrasi dan nilai R kuadrat untuk memprediksi kadar garam pada daging tuna berdasarkan nilai konduktivitas listriknya. Selanjutnya, pada penilaian dampak ukuran tuna terhadap komposisi proksimat dan kandungan garam dalam tuna yang dimasak. Ini tuh pemodelan prediktif menggunakan electrical conductivity. Yang di sini ada ukuran, ada kelembabannya, ada sama yang sebelumnya, ada gambarnya, yang berapa persen, protein berapa persen, kandungan garam, sama skala ekonominya. Nah, analisis daging ikan cakalang yang dimasak dengan kisaran ukuran 0,1 hingga 9 kilo menunjukkan variasi yang signifikan dalam komposisi proksimat, kadar garam, dan electrical conductivity yang terdapat pada tabel 3 tadi. Kadar air ditemukan bervariasi antara 68,92% dan 70,97%, sedangkan kadar lemak berkisar antara 0,13% hingga 0,34%. Kandungan protein menunjukkan kisaran yang relatif sempit dari 25,64% hingga 26,52%, dan kadar abu berkisar antara 1,37% hingga 2,28%. Selain itu, kadar garam bervariasi antara 0,52% dan 1,69%, dan electrical conductivity berkisar antara 6,73 hingga 13,28. Sedikit variasi kandungan protein pada berbagai ukuran tuna menunjukkan konsistensi relatif dalam makronutrien ini, yang sangat penting untuk nilai gizi tuna. Kandungan protein yang lebih tinggi dalam daging tuna yang dimasak dibandingkan dengan daging mentah dikaitkan dengan hilangnya air selama proses pra-pemasangan. Namun, kadar garam dan abu dalam daging tuna yang dimasak ditemukan lebih rendah daripada yang ada pada tuna mentah pada tabel 1 tadi. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh hilangnya garam selama proses pra-pemasangan. Selanjutnya, pemanfaatan electrical conductivity untuk estimasi kandungan garam. Electrical conductivity daging tuna yang dimasak menunjukkan korelasi yang signifikan secara statistik dengan kadar lemak, abu, dan kadar garam. Koefisien korelasi person antara electrical conductivity dan kadar lemak, abu, dan kadar garam daging tuna masing-masing adalah 0,67, 0,5, dan 0,95, dengan korelasi tertinggi diamati untuk kadar garam pada tabel 3. Pengembangan model regresi untuk memprediksi kadar garam pada daging tuna yang dimasak dari hasil pengukuran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Selanjutnya, akurasi model divalidasi dengan tambahan 100 sampel ikan cakalang dengan membandingkan kadar garam yang diprediksi dengan hasil pengukuran aktual yang diperoleh melalui titrasi otomatis. Hasil uji T menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kadar garam yang diprediksi dan aktual, dan korelasi yang tinggi R kuadrat sama dengan 0,93 diamati antara nilai yang diprediksi dan yang diukur. Pada tabel 4 dan gambar 4. Nah, validasi ini menegaskan efektivitas electrical conductivity sebagai prediktor kandungan garam dalam daging tuna matang yang andal, menyediakan alat yang berharga bagi industri makanan laut. Nah, pada gambar 3 ini, korelasi antara daya hantar listrik dan kadar garam pada berbagai ukuran daging ikan cakalang.
yang matang. Terus gambar 4 ini akurasi prediksi kandungan garam pada daging ikan cakalang matang berdasarkan konduktivitas listriknya. Terus untuk tabel 4 sendiri ini eh, ada kandungan garam aktual dan prediksi pada daging ikan cakalang yang dimasak. Selanjutnya, korelasi antara electrical conductivity dan kadar garam pada tuna kaleng. Pengaruh jenis media dan persiapan sampel. Pada gambar 5 terdiri dari 4 plot sebaran yang menggambarkan korelasi antara electrical conductivity dan kadar garam dalam daging tuna dari produk tuna kalengan. Data dianalisis dalam kondisi atau jenis media yang berbeda, khususnya untuk tuna dalam air garam dan tuna dalam minyak. Nah, untuk subplot pada gambar 5A ini menunjukkan korelasi antara electrical conductivity dan kadar garam untuk tuna dalam air garam tanpa media. Tempat air garam dikeringkan dan hanya dagingnya yang dianalisis. Plot ini menunjukkan korelasi linear positif yang kuat yang direpresentasikan oleh persamaan Y sama dengan 0,2043 X Y 0,70145 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,93. Ini menunjukkan bahwa 93% varians dalam kandungan garam dapat dijelaskan oleh pengukuran electrical conductivity. Untuk subplot yang gambar 5B menggambarkan korelasi untuk tuna dalam air garam dengan persiapan media, juga mengungkap hubungan linier positif yang kuat yang dijelaskan oleh persamaan Y sama dengan 0,1148 X, Y 0,4576 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,95, yang menunjukkan bahwa 95% varians dalam kandungan garam disebabkan oleh pengukuran electrical conductivity. Aplikasi electrical conductivity dalam memprediksi kandungan garam dalam tuna kalengan dalam air garam menunjukkan nilai R kuadrat yang lebih besar dari 0,93, yang sangat sesuai dengan teknik NIR yang R kuadratnya itu diprediksi sebesar 0,91 sebagaimana dirangkum dalam tabel 7. Sebaliknya, subplot yang gambar 5C menunjukkan hubungan untuk tuna dalam minyak tanpa media, yang memperhatikan korelasi linear yang lemah dengan nilai R kuadrat hanya 0,06, yang menunjukkan bahwa hanya 6% dari varians dalam kandungan garam yang dijelaskan oleh pengukuran electrical conductivity. Untuk subplot gambar 5D menyajikan korelasi untuk tuna dalam minyak dengan media yang menunjukkan hubungan yang lebih lemah lagi dengan nilai R kuadrat sebesar 0,01, yang menunjukkan bahwa hanya 1% dari varians dalam kandungan garam yang dapat dijelaskan oleh pengukuran electrical conductivity. Terus ini ada gambar 5 yang korelasi antara konduktivitas listrik dan kadar garam daging tuna dari produk tuna kalengan. Untuk yang A itu tuna dalam air garam tanpa media, yang B tuna dalam air garam dengan media, yang C tuna dalam minyak tanpa media, dan yang D itu tuna dalam minyak dengan media. Selanjutnya, eh, pengukuran pada tuna dalam minyak baik dengan media atau tanpa media menunjukkan korelasi yang lemah. Secara khusus, electrical conductivity menunjukkan korelasi positif yang lemah dengan kandungan garam pada daging tuna dalam minyak, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Nah, tabel 5 ini koefisien korelasi persen antara konduktivitas listrik dan kandungan garam dalam daging tuna dari produk tuna kalengan. Namun, tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara kedua metode penyiapan sampel R sama dengan 0,28 untuk tanpa media dan 0,13 untuk dengan media, menjadikan electrical conductivity sebagai prediktor yang tidak efektif untuk kandungan garam dalam tuna kalengan dalam produk minyak. Nah, untuk eh,
jumlah lemak muncul sebagai faktor penting yang mempengaruhi electrical conductivity dalam daging ikan, karena lemak bertindak sebagai isolator listrik, menghambat pergerakan muatan listrik di dalam daging. Minyak secara signifikan mengganggu pergerakan ion dan pengukuran electrical conductivity karena beberapa alasan. Pertama, sifat minyak yang nonpolar, mencegahnya bercampur dengan air, pelarut polar, sehingga menciptakan penghalang yang menghalangi pergerakan bebas ion yang penting untuk pengukuran electrical conductivity yang akurat. Kedua, minyak bertindak sebagai isolator yang menghalangi jalur konduktif yang biasanya diikuti ion dalam larutan berair, yang menyebabkan pembacaan electrical conductivity terdistorsi. Nah, electrical conductivity ini dari semua larutan garam menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan meningkatnya konsentrasi zat terlarut. Pengukuran yang dilakukan dengan tuna dalam air garam, baik tanpa maupun dengan media, menunjukkan korelasi yang kuat dan andal, menjadikan indikator kadar garam yang efektif. Akibatnya, electrical conductivity dan kadar garam daging tuna dalam air garam digunakan untuk mengembangkan model regresi linier. Selanjutnya, untuk keakuratan persamaan divalidasi dengan mengambil sampel daging tuna tambahan dalam air garam dan mensubstitusikan nilai electrical conductivity em, ke dalam persamaan prediksi. Kandungan garam yang diprediksi yang diperoleh dari persamaan ini kemudian dibandingkan dengan kandungan garam aktual melalui uji T. Yang signifikansi uji T 0,93 dan 0,62 untuk tanpa dan dengan media masing-masing. Kemudian pada yang itu tadi kan selain itu tuh penggunaan electrical conductivity untuk memperkirakan kadar garam berfungsi sebagai metode alternatif yang dapat digunakan bersama metode referensi sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia dan biaya analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa electrical conductivity dapat memperkirakan kadar garam secara efektif dengan kinerja yang sebanding dengan NIR seperti yang dirangkum dalam tabel 7. Selain itu, waktu analisis untuk metode electrical conductivity jauh lebih singkat daripada metode tradisional, sehingga meningkatkan kepraktisannya untuk analisis rutin dalam pengolahan makanan. Metode electrical conductivity juga meminimalkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya, sehingga menjadikan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Nah, untuk jadi analisis menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara nilai electrical conductivity dan kadar garam pada daging tuna dalam air garam pada tabel 5 untuk kedua metode persiapan sampel, baik yang tanpa media maupun yang menggunakan media, yang R sama dengan 0,96 dan 0,95 masing-masing. Selain itu, perbedaan yang signifikan juga teramati. Nah, persamaan prediksi adalah Y 0,2043X 0,70115 untuk persiapan dan Y 0,1148 X 0,4576 untuk persiapan dengan media. Electrical conductivity menunjukkan korelasi yang kuat dengan kadar garam pada daging tuna R kuadrat dan sama dengan 0,93 untuk tuna yang dikeringkan dan 0,95 untuk tuna dengan media. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 5. Nah, untuk yang tabel 6 sendiri ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Keakuratan kandungan garam yang diprediksi dari daging tuna dalam air garam oleh electrical conductivity menunjukkan korelasi yang kuat dengan kandungan garam aktual. R kuadrat sama dengan 0,92 dan 0,90 untuk tanpa dan dengan media. Dengan media masing-masing. Seperti pada gambar 6, dengan demikian ketepatan penggunaan electrical conductivity untuk memperkirakan kandungan garam dalam daging tuna dalam air garam yang ditegaskan tadi. Nah, pada tabel 8 ini em,
Terdapat perbandingan kinerja metode electrical conductivity dan batas deteksi untuk prediksi kadar garam dalam daging tuna mentah, matang, dan kalengan. Metode electrical conductivity untuk memprediksi kadar garam dinilai terhadap berbagai metode yang diterbitkan dan referensi termasuk yang NIR dan literasi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 dan 8. LOD dan LOQ untuk electrical conductivity ditemukan sebanding dengan metode referensi yang menunjukkan keefektifannya untuk estimasi kadar garam, khususnya pada tuna mentah. Nilai LOD adalah nilainya tuh 0,24% untuk kadar garam yang diprediksi dan 0,25% untuk kadar garam aktual. Sedangkan nilai LOG-nya tuh masing-masing 0,72% dan 0,75%, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8 ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu, conclusion-nya itu, pengukuran konduktivitas listrik atau electrical conductivity sangat efektif untuk memprediksi kadar garam pada tuna. Hasilnya tuh menunjukkan korelasi yang kuat antara nilai electrical conductivity dengan kadar garam, baik pada tuna mentah maupun matang. Nah, pada model prediksi yang dikembangkan berdasarkan nilai electrical conductivity terbukti akurat dalam menentukan kadar garam pada berbagai ukuran tuna. Pada model regresi linear, menggunakan electrical conductivity secara akurat memprediksi kadar garam dengan koefisien korelasi yang tinggi, yang nilainya tuh R kuadrat sama dengan 0,84 untuk tuna mentah dan R kuadrat sama dengan 0,89 untuk tuna matang. Kemudian untuk persamaan beratnya sendiri itu Y sama dengan 0,112 X min 0,525 untuk tuna mentah dan Y sama dengan 0,169 X minus 0,623 untuk tuna matang yang dikalengkan dalam air garam. Yang nilainya tuh R kuadrat sama dengan 0,93 untuk yang dikeringkan dan R kuadrat sama dengan 0,95 untuk dengan yang media. Tetapi kurang efektif pada tuna yang dikalengkan dalam minyak. Electrical conductivity menjadi metode yang cepat, akurat, dan ramah lingkungan untuk memantau kandungan garam selama proses penggaraman dan kontrol kualitas rutin. Electrical conductivity sendiri ini sangat cocok untuk produk tuna kalengan air garam dan untuk menganalisis daging tuna mentah dan matang. Tetapi kurang cocok untuk tuna kalengan dalam minyak. Seperti pada tadi, yang tabel 7 itu persamaan rentang kandungan garam aktual yang berlaku untuk persamaan prediktif. Dan nilai R kuadratnya itu setiap daging tuna kan sudah ada. Nah, persamaannya itu yang tadi dari Samudra Pasifik Barat dan berlaku untuk ukuran ikan mulai dari 0,1 sampai 9 kilo dengan kandungan garam dalam daging tuna yang diperlukan untuk berada dalam kisaran yang mirip dengan yang diamati di dalam penelitiannya. Nah, untuk secara praktisnya sendiri ini, electrical conductivity menyediakan metode yang cepat, akurat, dan ramah lingkungan untuk memantau kandungan garam selama proses penggaraman dan kontrol kualitas rutin. Kemampuannya untuk memberikan hasil yang cepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya yang terkait dengan metode titrasi tradisional, dan meminimalkan limbah kimia. Electrical conductivity paling efektif dalam lingkungan produksi yang serba cepat yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, terutama untuk daging tuna mentah atau matang dan tuna kalengan air garam. Tetapi kurang cocok untuk produk yang dikemas eh, dalam minyak. Bagi para profesional industri, penerapan electrical conductivity dapat mengoptimalkan proses sekaligus memastikan kualitas produk dan tanggung jawab lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.